apa? Tapi belum dijelaskan. Kalau Ini jantung. Amin. yang kanan dia atau tri? Tri. Yang kiri perhatikan di dalam jantung nanti isai nomor 1. Jawaban isai nomor 1 yang kami jelaskan ini. Di dalam jantung terdapat 4 ruang: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Di antara serambi dan bilik ada pembatas katup namanya. Katup peripuspidalis. Apa fungsinya katup peripuspidalis? Mencegah darah yang masuk dari serambi ke bilik tidak kembali lagi ke serambi. Tahu fungsinya? Ulang lagi, fungsinya peripuspidalis dan bipuspidalis. Peripuspidalis berfungsi mencegah darah yang masuk dari masuk ke tidak kembali lagi ke serambi kiri dan bilik kiri ada pembatasnya namanya katupnya bipuspidalis. Tujuannya adalah bipuspidalis mencegah darah yang masuk dari kiri masuk ke tidak kembali lagi ke serambi kiri. Mengapa dinding bilik serambi kiri lebih tebal dibanding dengan bilik serambi kanan? Mengapa? Karena bilik serambi kiri memompa darah ke aorta tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau ditanya, mengapa dinding bilik sebelah kiri lebih tebal dibanding bilik sebelah kanan? Jawabannya adalah karena dinding bilik sebelah kiri memompa darah diedarkan ke seluruh tubuh. Beda lagi nggak? Sekarang ini yang kamu jelaskan nomor 1 itu. Nomor 2, jelaskan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dari jantung, paru-paru, di sini ada paru-paru. Videonya ini video itu ada di KS walaupun ini video lah. Berarti kan di sini ini diperbesar nih. Jadi ini ada serambi, bilik. Ini diperbesar ini diperkecil ini. Di atas ini ada namanya paru-paru di sini. 2 kanan dan kiri. Perhatikan. Peredaran darah kecil dimulai dari peredaran darah kecil itu jantung, paru-paru, ke jantung, kembali lagi ke jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung, paru-paru ke jantung, kembali lagi ke jantung. Lewatnya mana saja? Dari bawah sini lihat gambarmu. Lihat gambar kalian. Gambar kalian dilihat. Pojok sebelah sini namanya apa ini? Apa ini namanya? Bilik kanan. Bilik kanan akan masuk ke bilik kanan. Diberi angka nomor 1. Bilik kanan
darah akan dibawa ke aorta. Ada nama aorta, ada nama arteri, ada namanya atriol. Besar, agak kecil, kecil. Kalau ini batang aorta, dahan, yang kecil, yang kecil, yang kecil. Kalau ada batang di pohon, yang gede, lebih kecil lagi, yang lebih kecil lagi, terus yang lebih kecil lagi. Bedain kok kami itu. Batang di pohon. Kamu nggak pernah gambar pohon ya? Terus yang kecil, terus lebih kecil lagi, gitu loh. Urutannya nggak ngerti. Batang, terus agak kecil lagi. Akar, tangkai. Maka ikut SBK ya, biar tahu oh, ini batang, ini dahan, ini ranting, biar tahu urutannya, ya. Jadi kalau ini besar, agak kecil, terus kecil. Pokoknya carilah di literasi ya, baca literasi. Perbedaannya baca literasi. Aorta, arteri, atriol. Kalau arteri itu yang besar, dalam tubuhnya yang agak besar, terus agak kecil lagi, terus ratus-ratus. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ya. Jadi kalau di sini ada aorta agak besar, aorta agak besar, nyambung lagi ke agak kecil, terus ke kecil. Urutannya seperti itu. Yang ngerti terserah, yang nggak ngerti ya wis lah, sampai situ aja literasinya. Otaknya sampai situ aja literasinya. Itu menjelaskan cepat. Jadi peredaran darah khusus itu peredaran darah dimulai dari bilik kanan masuk ke aorta pulmonalis, aorta paru-paru, saluran paru-paru menuju ke paru-paru. Paru-paru ada dua, paru-paru kanan dan paru-paru kiri ada dua. Lihat tuh. Ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Di dalam aorta yang masuk ke paru-paru, aorta paru-paru itu disebut aorta pulmonalis. Pulmo itu nama latin dari paru-paru. Ya, pulmo. Di dalam arteri pulmonalis ini darah dimasukkan, disalurkan ke dua, ke kanan dan ke kiri. Ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan, darah dari sini membawa darah yang dari bilik kanan membawa ya Tuhan, membawa karbon dioksida di paru-paru O2. Terus nggak ada di paru-paru kanan dan paru-paru kiri sama saja. Tulis kamu yang di paru-paru kanan dan paru-paru kiri CO2. Lihat semuanya sini. Paru-paru kanan dan kiri CO2, karbon dioksida ditukar dengan O2. Mulai lagi. Tadi membawa apa? Bilik kanan membawa apa? Maskernya apa? Biar tidak tersumpal sama masker mulutnya. Wajah kamu itu jelek, kasih masker tambah jelek. Diulang lagi. Darah membawa gambarmu warnanya biru atau hijau. Diulang lagi. Bilik kanan darah membawa diteruskan ke aorta paru-paru atau aorta paru-paru atau aorta. Darah ditukar, yang membawa karbon dioksida ditukar dengan oksigen. Terjadi pertukaran di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di
Diteruskan darah yang membawa karbon dioksida dibawa ke serambi, diteruskan ke peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari diteruskan ke lalu karbon dioksida diganti dengan diulangi lagi. Bila darah membawa karbon dioksida diteruskan ke mengalir dibawa ke paru-paru, karbon dioksida diganti dengan oksigen. bukan diganti, Ditukar. Darah yang sudah ditukar dengan oksigen artinya darah membawa darah kaya akan diteruskan ke Serambi kiri dibawa ke bilik kiri. Bilik kiri berarti darah membawa banyak oksigen. Berarti di situ peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dari bilik kiri darah membawa Oksigen. diteruskan ke aorta seluruh tubuh. Di aorta seluruh tubuh sisi peredaran darah besar dimulai dari darah banyak membawa oksigen. Diteruskan ke aorta seluruh tubuh. Aorta seluruh tubuh itu pecah menjadi dua salurannya. Ada saluran yang ke atas, ada saluran yang ke bawah. Saluran yang ke atas namanya adalah vena cava superior, yang di bawah namanya tarik spidol. Vena cava. Mau tarik spidol enggak? Yang ke atas namanya superior, yang bawah namanya vena inferior. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Diulangi lagi. Dari bilik kiri darah oksigen ke atas dan Bawah. Yang ke bawah namanya yang ke atas namanya lihat pesan dari dua vena cava. Bisa melihat ini? Di atas serambi, di bawah bilik kanan. Mulai dari bilik kanan, di bilik kanan diberi angka 1. Aorta diberi angka 2. Diberi angka 2. Aorta. Vena cava superior diberi angka 3A. Vena cava inferior diberi angka 3B. Satu saluran pecah jadi 2. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Dari bilik banyak membawa oksigen. Teruskan ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh pecah menjadi 2, ke atas dan bawah. Yang ke atas namanya vena cava superior.
ditukar di badan bagian atas sebelah kiri, badan bagian atas sebelah kiri dan tangan sebelah kiri. Terjadi pertukaran, nanti balik ke kanan, badan sebelah kanan, badan kita kanan dan kiri. Diulangi lagi, dari bilik sebelah kiri, darah pecah jadi 2 ke bawah dan ke Atas. yang ke atas namanya yang ke bawah namanya yang ke atas. Badan kita yang ke atas, yang sebelah kiri, darah itu mengalir dari atas ke tangan ke muka, terjadi pertukaran di tengah-tengah situ. Yang banyak membawa oksigen ditukar dengan terjadi pertukaran di tubuh ini. Yang banyak mengandung oksigen ditukar dengan karbon dioksida. Di sini vena cava, tangan bagian, badan bagian tangan dan badan bagian tangan di sini. Terus diteruskan ke jadi kalau di sini banyak mengandung ini yang di atas, sekarang yang di bawah. Bilik kiri yang membawa oksigen masuk ke aorta sama, tapi yang arahnya ke bawah. Badan bagian bawah kaki kiri ditukar ke kaki kanan, darahnya terjadi pertukaran juga di sini. O2 ditukar dengan karbon dioksida, di bawah juga vena cava inferior, terus diteruskan masuk ke keramik kanan, masuk ke bilik diulangi lagi sekarang. Kalau bilik kiri kita beri angka 1, aorta kita beri angka 2, pecah jadi 2, vena cava pecah jadi 2, 3A dan 3B. 3A vena cava superior, darah terjadi pertukaran di badan, terjadi pertukaran O2 ditukar dengan CO2 masuk ke ini kita beri angka berapa ini 3, di sini terjadi pertukaran 4, berarti di sini 5, di sini 6 ada di bilik 6 ada di bilik kanan 6. Boleh kita beri 6-nya sini 7 karena nanti akan diulangi lagi. Nomor 1 oksigen ke aorta seluruh tubuh, lalu dibaca dari 2 yaitu vena cava superior membawa oksigen dan ditukar menjadi karbon dioksida di ruang udara dan karbon dioksida. Oksigen apa karbon dioksida? 5 vena cava superior. Pokoknya 6 sama 7 bilik 6 itu apa? 7 bilik kanan. sekarang ini yang dari atas, ini yang dari atas, sekarang yang dari bawah. Bilik darah banyak membawa oksigen.
Ini nomor berapa? Ini kita beri nomor berapa? 4A atau 4B? 4A atau 4B? Ini 4A atau 4B? Ini 5A atau 5B? Ini berapa ini? 5B. 3B namanya apa? 3A? A apa? 2? Nomor 1? Giling? Ini namanya proses peredaran darah secara besar. Siapa yang hafal? Sistem peredaran darah secara besar. Sekarang sistem peredaran darah secara kecil diulangi sini. Di sini, sekarang di sini. Nanti penjelasannya udah tahu kan, darah membawa tinggalkan kata-kata yang berbeda. Nanti digambar ada seperti ini. Terus sekarang peredaran darah kecil, peredaran darah kecil dimulai dari gilir kanan, karena ini kita sudah beri nomor 1, kita beri nomor 2. Kita beri nomor 2 jadi paket ya. 8 ya. 8 ya, saya lihat 8 ya. 8 7 dong, bukan 7. Ini 7 ya? Kan pilih kanan. Ya, ini 7, ini tadi 6. Ini tangan kiri berarti aorta ke pulmonalis, ke paru-paru. Ini paru-paru yang kita gambar di sini. Paru-paru kita gambar di sini. Paru-paru ya. Ini paru-paru nih. Ini paru-paru kanan, paru-paru kiri. Mungkin enggak Pak? Semoga aja. Ulang lagi. 7 8 aorta pulmonalis atau aorta paru-paru kiri, lihat ini dulu kiri. Di sini paru-paru membawa apa? Tekan di sini menjadi apa? Oksigen. Terus dibawa kemana? Nah, di sini kita beri 9A. Di sini 9A karena kan sama ya, kanan dan kiri. 9A kanan, 9A kiri. Terus kita bawa ke serambi, masuk ke gilir. Sekarang kita lihat peredaran darah kecil mulai dari gilir. Darah banyak membawa diteruskan ke aorta paru-paru atau aorta pulmonalis, dibawa ke paru-paru kiri dan paru-paru 9A dan 9A. Terjadi antara dengan terus dibawa ke dibawa ke 10, terus dibawa ke 1. Di sini O2. Diulangi lagi. Peredaran gilir, darah banyak membawa
1 dan 2. Dinamakan peredaran darah rangkap atau peredaran darah ganda. Karena berada di dalam tubuh, maka disebut peredaran darah tertutup. Prinsip peredaran darah pada manusia, peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah rangkap atau ganda secara tertutup. Jawaban esai nomor 1. Jantung, Bikin baru. jantung, paru-paru, jantung. Penjelasannya ini. Penjelasannya ini, jadi tabelnya dibuat dulu, baru penjelasannya ini mengikuti nomor yang kamu punya. Kamu boleh mengubah asal tidak dulu. Mau kamu buat 11, 12, 15 boleh. Asal tidak keliru, jangan sampai 1 dipakai lagi 1. Ngerti nggak? Jadi jangan sampai ini dipakai lagi di sini, jangan. Ya, dipakai lagi, jangan dipakai lagi. Ini penjelasannya, peredaran darah kecil. Ini tabelnya, ini penjelasannya. Ini peredaran darah besar. Peredaran darah besar tabelnya jantung, seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Jadi tabelnya jantung, seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Kalau kecil, jantung